Gimana? Terang, Pak. Lebih terang? Terang. Bener? Iya. Terang. Telinganya udah nggak beringin lagi? Udah enggak. Hah? Mantap. Cus dulu dong. Alhamdulillah. Nah, yuk. Mantap ini yang ganjel. Ini kayak ada yang nyabut di sini. Kayak dicabut, Pak ya. I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice. To me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. Well, I hope that you know that I hear that I don't. Keluhannya sensasinya Sensasi. lumayan seru sih. Oh gitu, penuh sensasi ya, Pak ya. Sensasinya, ya kan. Namun ya itu timbul tenggelam, gaib gitu. Kalau perut suka krok gitu kan bunyi, ya kan, yang saya rasain. Terus sini nih kayak ada yang nusuk nih, ya kan, sini, ya kan, ada nusuk sini, ya kan. Yang paling sering sini nih, pencet-pencet gini hilang gitu kan. Terus lagi, ya kan, terus di leher sini nih, kayak nusuk juga nih, ya kan? Tegang sini nih, kaku kan ya kan. Lalu itu mata buram, keliengan itu tiap hari saya rasain itu, keliengannya itu. Ya. Terus sering lemas kalau udah keringat dingin kaki nih, ya kan? Keringat dingin udah, tapi di sini keringetan apa? Keluar keringat, tapi kaki dingin gitu kan? Oh, udah lemas itu udah, tidurin aja udah tidur minum air hangat yang banyak, bangun udah segar gitu. Gitu. Sensasinya lumayan asik dah. Udah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Udah berapa kemana aja? Herbal ke Jakarta, terus ke Jogja. Jadi teman saya terapi di Jogja, udah biar tuntas katanya kan, buang itunya. Saya nonton yang saya tertarik yang YouTube-nya 3 cara penyembuhan penyakit kronis. Benar, kalau nggak dibuang saya bilang, Iya, iya. ya itu kayak nyemprot nyamuk kata Iya. Pak Masar kan, nongol lagi. Gitu kan. Nah, udah buang aja dah gitu kalau emang ini. Iya, bersihin aja. Bersihin aja gitu. Udah lama tuh. Soalnya udah sebenarnya Bapak kalau boleh tahu kebiasaannya suka pakai kipas angin atau AC gitu? Saya malah anti AC sama kipas angin. Tapi sensitif kalau kena dingin. Iya, sensitif. Ngerinya sensitif gitu. Tapi sering dikerok. Kalau dikerok ya lumayan. Ya, sering Itu dikerok. masalahnya. Bapak udah sensitif kena dingin, nah dikerok. Nah, akhirnya Bapak dikejar-kejar oleh angin. Oh gitu. Bapak udah dengerin belum video saya? Yang 3 hal yang membuat asam lambung tak kunjung sembuh. pernah saya nonton itu. Ya. Tonton itu sampai akhir. Iya. Ya, itu bagus itu. Nanti saya jelasin itu. Pertama ya bersihkan, Iya. buang. Ketiga itu disebabkan oleh udara, Iya. angin, sering dikerok, suka kipas angin atau AC yang berlebih. Ketiga itu pikiran. Nah, cuman di situ saya bahas tentang masalah dengan angin itu apa penyebabnya. Ya, pertama angin itu bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Iya. Makanya kenapa orang kena angin duduk bisa meninggal. Bapak pernah dengar kan? Nah, karena aliran darah di jantungnya kesumbat. Kedua, angin bisa menghambat oksigen ke otak. Iya. Jadi itu sering vertigo, migrain, Iya, kepala pasti. sakit, kelayangan, ya bahkan nih telinga pun bisa berdengi, Iya. mata bisa jadi buram. Itu karena apa? Oksigen nggak jalan, ya. Kemudian juga angin bisa menyebabkan kelembapan paru-paru. Paru-paru kan kayak spon, lama-lama disedot, lama-lama paru-paru Bapak basah, kerendam, ya kan? Nah, angin bisa menyebabkan kenaikan gas lambung. Gas itu banyak gas, perutnya kena begah, kembung, sendawa. Benar. Jadi bedakan antara asam lambung dengan gas lambung. Kalau asam lambung dipicu oleh pola makan, karena makan berlemak, bersantan, pedas dan sebagainya. Tapi kalau gas lambung itu dipicu oleh udara. Nah, udara yang disebabkan gimana? Udara dingin itu tidak selalu kita harus pantangin darah kena AC atau angin atau kipas AC atau kipas angin. Tapi bisa jadi disebabkan karena kita sering dikerok. Kalau kita sering dikerok, otomatis pori-pori kita kan melebar. Nah, dan lewat angin lewat aja sedikit masuk deh tuh. Ya kan? Cuaca dingin kayak gini nih, ya, itu cepat banget nyerap ke tubuh kita. Kenapa? Karena ketika udara itu masuk ke tubuh kita, terjadi pelembapan, maka terjadilah semacam lendir atau busa. Nah, sehingga busa dan lendir tersebut berkumpul di wilayah dada kita, maka lama-lama dia mengikat saluran pernapasan, dia menghambat mengikat paru-paru, jantung, maka badan ini pada sakit semuanya. Karena kayak ditusuk-tusuk sama sekali. Ya.
Itu yang disebabkan salah satunya banyak lendir dalam tubuh kita. Dan itu kalau dibiarin lama-lama itu bisa menyebabkan TB paru, bisa bronkitis, karena kan itu bisa mengundang bakteri di dalamnya. Karena lembab. Makanya kenapa corona bisa dalam suhu lembab dia lebih gampang berkembang ketimbang dengan orang di suhu panas gitu loh. Nah, jadi Bapak bayang kalau masuk virus satu, kemudian suhu tubuh banyak lendir di dalam, maka dia akan berkembang. Virus akan berkembang di situ, bakteri akan berkembang di situ. Nah, makanya kenapa itu harus dibersihkan, dibuang. Kalau kita nggak bersihkan, itu sama aja seperti kita menyemprot bangkai dengan pewangi gitu kan. Bangkainya ada, bau dihilangin dengan pewangi, semprot lagi gitu. Kadang-kadang masalah gas lambung ini berbeda dengan asam lambung. Nah, di sini biasanya saya suka klasifikasi, bisa saya bedakan lagi. Kalau biasanya masalahnya asam lambung, biasanya nanti kalau saya keluarkan itu warnanya kuning, cairan asam rasanya. Tapi kalau misalnya keluar nanti bisa busa doang atau banyak gas, gas doang, nah berarti banyak gas lambungnya gitu. Nah, itu biasanya minum obat asam lambung nggak ngaruh. Iya, benar. Ya, karena masalahnya bukan asam lambung dan dia banyak bermain di wilayah dada, ulu hati ke atas nih, pundak berapa gitu ya. Jadi kalau Bapak dikerok sama aja, selamat datang angin, silakan masuk, selamat datang angin, silakan Kalau habis masuk. dikerok enak lagi tuh. Iya enak. Sementara kan bilang selamat datang angin, silakan masuk. Yang lain keluar dulu sebentar ya. Yang lain mau masuk nih. Tahu maksudnya? Yang lain keluar dulu sebentar ya. Saya mau buka pintu buat yang lain mau masuk gitu. Jadi badan Bapak jadi terminalnya angin. Paham? Disitulah menyebabkan kenapa Bapak sulit sembuh. Salah satunya. Nah, karena pori-pori Bapak udah bocor. Bunyi perut itu kayak ada air jatuh. Gitu. Padahal habis makan. Bunyi. Gas soalnya itu banyak gas. Ya. Nanti kita kemungkinan kalau Bapak udah sering dikerok tuh akan bocor emang pori-pori, tapi paling tidak yang udah di dalam udah lama ini kita keluarin dulu. Nanti kalaupun Bapak tetap masuk, sifatnya cuma hawa doang, akan tetap berasa, tapi Bapak bisa kendalikan dengan cara mandi uap. Kemudian saya kasih ramuan juga kan. Nah, yang penting perkuat dulu daya tahan tubuh Bapak supaya Bapak bisa menyakiti dengan tubuh Bapak sendiri. Gitu caranya. Ya. Bapak selain dikerok tapi sering mandi malam? Mandi malam saya jarang. Jarang. Ya. Tidur di lantai? Tidur di lantai juga jarang, karena saya memang tidur tapi pakai kasur sih. Memang saya nggak suka tidur di atas gitu. Tidurnya di lantai cuma pakai alas, pakai kasur. Sekarang masih minum? Oh, di lantai langsung alas? Iya, jadi lantai ini kasih karpet, kasur 2 tinggi sih kasur. Saran saya jangan seperti itu. Harus pakai ranjang. Pakai ranjang. Iya, karena itu masih nyerap dia. Masih ya. Iya, karena kasur lantai walaupun ini tuh nyerapnya lebih lembab soalnya. Itu menyerap dia. Apalagi Bapak suka dikerok. Kebiasaan dari kecil kalau tidur nggak suka tidur di atas ranjang, sukanya tidur apa? Kalau kata orang tuh montah katanya. Kalau tidur itu suka muter. Itu kebiasaan Bapak yang salah sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mohon ridhonya, mohon kesembuhannya dari segala penyakit yang hamba alami melalui pengobatannya. Tarik nafas 3 kali, lepas pelan-pelan. Au. Relax, guys. Cairannya lebih cair, kuning itu lebih banyak asam. Kalau ini sih gas, cuman dia ada asam juga. Susah makan nggak?
Makan normal Pak. Biasa. Rasa kan? Kerasa Naik ke banget. atas kan? Iya, kerasa banget. Kayak disedot ya. Sedot semua. Saya ambil satu dikit tapi semua kerasa. Ya. Nah kan? Iya. Apa yang dirasa? Plong sih di asam ini sih. Tadinya kayak ganjal ya. Kayak ganjal. Sekarang hilang apa keluar serasa keluar Iya, semua ya. keluar nih. Ini belum seberapa itu masih belum seropatnya Chan. Masih banyak. Angin semua tuh. Iya. Kan bilang tadi apa? Ini menghambat oksigen ke otak. Kenapa saya pegang kepala bapak keluar tuh kan? Iya. Semua ini mampat, makanya kepala bapak sakit terus, telinga agak denging, mata jadi buram karena mampat semua di THT-nya nih, ya. Puding tuh. Mari, bismillah. Nah, Mbak, coba lagi nafasnya. Gimana rasanya? Belum enak. Oh, tadi yang kerasa sakitnya di mana? Di sini, Pak. Sini. Itu. Sini, Pak, Terus sini. yang terjadi dengan Pak Muzakir ini, beliau mengalami masalah dengan lambung hampir kurang lebih 2 tahun. Macam-macam sensasi yang dia rasakan. Mulai dari perutnya rasa ketusuk-tusuk, dada sakit nyeri pindah-pindah, kemudian leher rasa ketusuk lah, sampai pada telinga berdenging, kelayangan, kemudian mata buram. Apa penyebab itu semua? Saya cuma tanya, Bapak suka pakai kipas angin atau AC nggak? Gitu. Ternyata tidak, dia sensitif dengan dingin. Gitu. Oh, saya tanya lagi, Bapak suka dikerok? Oh iya, sering dikerok. Nah, itu penyebabnya Pak. Karena kalau kita sering dikerok, otomatis memberikan peluang pada angin. Walaupun Bapak tidak menggunakan kipas angin atau AC, kena suhu dingin aja sedikit, itu akan bermasalah. Itu akan menyebabkan badan kita jadi terminal angin. Sehingga sensasinya itu yang dirasakan. Itu bisa oksigennya jadi mampat. Ya. Jadi menghambat oksigen ke otak. Selama ini kan dia cuma ngobatin asam lambung lagi. Ternyata setelah dia melihat video-video saya, karena metode saya pengobatan saya dengan cara keluarkan, dia tertarik. Kayaknya emang ini harus dikeluarkan gitu. Setelah saya coba bantu keluarkan, benar setelah keluarkan semua gas lendir banyak untuk tubuhnya itu banyak gas, dan saya suruh coba gimana itu rasa sakitnya yang tusuk-tusuk tadi gimana? Ternyata yang rasakan udah hilang. Di sini masih, di sini udah hilang. Iya. Tinggal dikit lagi di sini. Iya.
Tapi udah boleh berkurang. Udah berkurang. Ya. Semua tuh bersihin. Ngapain dipelihara itu bangke semua tuh? Aduh, luar biasa. Kerasa banget keluarnya. Iya. Mantap ya. Mantap Pak. Coba ada pengurangan nggak? Lebih kurang lagi nggak? Udah enakan Pak. Oh, Iya. enakan ya? Iya. Ada yang ganjel lagi nih Pak. Ada yang ganjel sini Pak. Udah jauh lebih ringan ya? Iya. Hilang malah Pak. Sip. Ada yang ganjel lagi. Tinggal kita coba tes di bagian kepalanya ya. Bapak bilang bahwa matanya apa? Buram. Terus apa lagi? Telinga agak dengung, suka kelayangan. Oke, kita coba ya. Hasilnya seperti apa? Terus yang lari ke atas di bagian kepala, saya terapi lagi. Ternyata apa tadi yang menghambat? Saya bilang tadi kan matanya buram, kemudian telinganya berdenging, kepala kelayangan. Saya bantu terapi, saya keluarkan, saya relaksasi. Alhamdulillah, ternyata buramnya matanya jadi terang lagi, telinga berdenging hilang, kelayangan jadi alhamdulillah sembuh gitu loh. Dan dia merasakan sensasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan beliau sehat untuk selamanya. Pak, gimana? Terang Pak. Lebih terang? Terang. Benar. Iya. Terang. Telinganya udah nggak berdenging lagi? Udah enggak. Hah? Udah enggak. Di sini aja yang masih ganjel. Iya. Dipercaya kan sekarang? Kata saya apa? Iya. Itu semua menghambat oksigen, pembuluh darahnya jarang nggak jalan. Jadi THT Bapak mampet semuanya. Makanya kita keluarkan ya gas semua yang ada dalam tubuh Bapak. Oh, ini banyak keluar terus. Oke, lagi ya. Kelayangannya hilang Pak. Kelayangan hilang? Hilang kelayangannya. Udah nggak kelayangan lagi? Iya. Lebih kinclong jadinya ya. Pandangan lebih terang ya. Terang. Jadi cuma minum obat terus. Iya. Ya nggak? Benar. Insya Allah nanti akan kita keluarin lagi dengan maksimal pakai ramuan saya juga biar mantap lagi. Karena ini sebenarnya baru belum setengahnya. Ya. Apalagi kalau saya keluar lagi banyak, tapi biasanya rata-rata sini 2-3 kali paling maksimal lebihnya. Ya. Insya Allah Bapak sembuh total nantinya. Amin. Penting Bapak udah tahu kelemahannya apa. Jangan dikerok. Jangan menggunakan kipas angin, AC atau berlebih. Jangan begadang, tidur jangan di lantai. Jadi selama Bapak melakukan dikerok, sering melakukan itu akan bermasalah terus dianya. Cuma kalau minum obat juga. Janji lah nggak dikerok lagi. Kemarin emang enak banget kalau bisa dikerok tuh ringan badan. Coba dirasain lagi perutnya semua. Mantap. Udah nggak ganjel lagi. Iya. Cuma kan 2 tahun selama ini ngalami gitu-gitu terus. Terus dulu dong. Alhamdulillah. Nah, yuk. Mantep ini yang ganjel. Kayak ada yang nyabut di sini. Kayak dicabut Pak ya.